لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fallahumma ya qaribal faraj salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin man rafa'ta bihi annal haraj wa ala alihi wa sahbihi wa man fi nahjihim qad indaraj wa ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hitha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal khair wa dalalatal huda tuwajillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa jamilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa zayyinna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita bisa panggil malih dalam kajian fikih praktis yang pada pembahasan kemarin kita membahas mengenai jenis-jenis najis dan bagaimana cara menghilangkannya. Insyaallah malam niki sedikit saya akan membahas juga tentang najis yang lain dan juga akan membahas tentang namanya ad-dabagh. Dabagh niku bahasa Arab artinya mensamak atau mensamak kulit bangkai yang hayawan yang meninggal, yang mati bukan karena disembelih. Dan bagaimana seandainya hayawan tadi seandainya disembelih bisa halal, dan bagaimana memang kalau seandainya hewannya memang tidak halal, seperti misalkan ular, seperti halnya juga macan, kulitnya seandainya disamak niku beripun. Yuk kita dibahas khususnya sekarang niki orang lagi ngetren nopo jenenge pakai tas bermerek, pakai kulit nopo macan, pakai kulit nopo malih biasanya buaya, mungkin lama-kelamaan kulit dinosaurus nggih. Insyaallah macam-macam niku pripun niku dalam syariat Islam angsal nopo boten niku kita akan bahas insyaallah. Terus nopo jenenge kemarin kalau kalian jenengan niku ketika berbicara tentang najis, kita jelaskan bahwa najis yang pertama najis ringan yang jarang ada, yang kedua najis berat juga bagi kita jarang ada. Namun kemarin niku ada wong SMS teng kula tanya, dia santri As-Sunniyah tapi dia ditugaskan di luar Jawa, katanya daerahnya banyak anjingnya. Terus tanglet tengkulo, mungkin kiambai nyimpen nomor kulo. Terus dia tanya, Ustadz niki daerah kita itu banyak banget anjingnya, niki pripun? Padahal anjing kan nopo najis berat. Terus pripun? Itu saya lupa, lama nggak saya jawab, ada seminggu paling. Setelah itu saya ingat, saya jawab, kasihan. Saya jawab,
kaidahnya jelas. Kalau najis berat niku jelas harus dicuci sampai 7 kali. Salah satunya pakai debu. Namun jenengan juga amalkan kaidah yang lain, bahwa najis itu atau tempat manapun di muka bumi ini, kita tidak bisa mengatakan iya najis kalau kita tidak, satu, melihat dengan mata kepala sendiri, dua, dikabarkan orang yang terpercaya bahwa di situ ada najis. Jadi saya bilang ke dia, jenengan misalnya ragu tok nang mriki di ide atau di nopo najis gara-gara anjing apa enggak usah hukumin najis, sudah itu suci. Kalau memang jenengan tidak tahu sendiri dengan mata kepala sendiri atau dikabarin orang yang memang terpercaya. Seperti saya katakan kemarin, saya jalan-jalan kemana, ke rumah salah satu teman misalkan, teman-teman saya bilang, misalkan Kang Nurholis jangan jalan di sini kemarin ada kotoran anjing, kotoran kucing. Lah itu berarti kita harus ngamalkan walaupun tidak lihat dengan mata kepala sendiri. Akhirnya dia jawab, oh nggih Ustadz, terima kasih. Intinya jelas kalau nopo jenenge, kalau nopo najis berat itu seperti itu cara mensucikannya. Yang kemarin lumayan panjang saya jelaskan, najis sedang, karena memang sering terjadi kencing dan seterusnya. Cara mensucikannya saya bilang kemarin gampang aja, hilangkan kotorannya sampai bersih, nggak ada warnanya, baunya dan seterusnya. Setelah hilang semua siram, udah selesai gitu aja. Namun ada yang tanya, Ustadz bagaimana kalau kita pakai nopo serbet? Terus misalkan jenengan ada handuknya nggak terpakai, anaknya kencing di latar, sama jenengan nggak usah pakai air ngalir, tapi airnya nopo teng anduk ini kok dicelup nih neng jeding dan seterusnya. Ketika dicelup nih kan banyak airnya, sama jenengan digosongi, kata ulama la yakfi, tidak cukup. Terus airnya harus mengalir. Kecuali ngeten carane, misalkan ada, ini yang cara paling mudah, misalkan anak jenengan umur 2 tahun kencing, ambil misalkan 2 kain, misalkan kain pertama bersihin kencingnya sampai habis. Nah, air kedua terus handuk yang pertama misalkan kencingnya sampai habis masih bau. Yang kedua niki misalkan dikasih sabun sama air dikit, terus dingetenaken. Akhirnya kan baunya habis, terus nopo kencingnya habis, tinggal nopo, yuk tinggal siram setelah itu. Terus ngoten, anak kulo pernah kencing di musola, kencingnya di musola lumayan lebar niku. Akhirnya kali kalau tak pendet, nopo jenenge lemek ngeten niki, jadi kayak gininya diambil. Setelah itu saya ambil nopo kayak anduk, jadi kain, saya kasih air, terus saya ginikan sampai habis tuh kencing. Nah, terus sambil anduk lagi, yang ada airnya diginikan. Setelah itu baru saya siram. Selesai. Paham nggih? Tapi kalau cuma pakai anduk, jadi misalkan ada kencing, pakai anduk Ustadz banyak airnya, mak blek, kata ulama nggak cukup. Harus airnya sampai ngalir. Kalau yang saya tadi yang pakai anduk itu anduk pertama untuk menghilangkan zatnya, untuk menghilangkan bendanya. Anduk kedua dikasih sabun dikit untuk menghilangkan bau dan warnanya. Habis siram, selesai. Paham nggih? Ngoten tok. Takut jenengan ngerasa cek berat ya. Pelan-pelan. Nopo mawon lek terbiasa boten berat. Apa saja trisno jalaran songko nggih sangka kulino lek awal nggih kula dulu juga ngoten ngerasa berat tapi lama kelamaan nggih boten. Terus kemarin juga ada yang tanya pesan Ustadz orang talak 3 tentang talak, ngapunten nih saya jawab aja takut ntar waktunya nggak cukup. Orang talak 3 tapi terpisah-pisah nopo niku jatuh 3 talak yo nggih. Misalkan ada orang tangga jenengan sing lanang wong wedok kan nggak bisa mentalakan nggih.
Nah, tapi wong wedok itu berhak mengajukan talak. Dalam Islam diperbolehkan, namanya khulu'. Dan sekarang di Indonesia juga ada. Suami, bapak-bapak niki misalkan, nggih kula ki Mbak misalkan, tolong jaga emosi. Kalau marah nggih marah-marah mawon punan. Tapi jauhi kalimat talak itu. Kalau perlu marah itu keluar kemana ngoten? Apa ngopi nopo-nopo ngoten? Yang penting jangan sampai keluar kalimat nopo talak. Namun seandainya ada orang ngomong ke istrinya, ente saya tolak, saya talak. Selesai, setelah itu balik, rujuk namanya. Dapat 3 bulan ditalak lagi, ente saya talak. Setelah itu balik lagi, udah 2 itu kumpul. Berikutnya ditalak lagi, ente saya talak 3, udah nggak halal nih kepunan. Nggak boleh balik lagi kecuali dengan satu syarat, si perempuan sudah nikah dengan laki-laki lain dan sudah kumpul. Kalau belum kumpul nggak boleh. Jadi perempuan nikah, setelah nikah, cerain aku yo, aku pengen balik neng bojoku sing awal, aku boleh wis kadung tresno misalnya. Nggak cukup, harus nikah dan harus kumpul. Kata Rasulullah, hatta tadzuqi asilatahu, sampai kamu mencicipi, katanya bahasanya Rasulullah, madunya dia dan dia mencicipi madu kamu. Jadi nggak boleh. Intinya seandainya ada orang talak 3 kali terulang walaupun terpisah, niku jatuh 3 talak dan tidak halal kecuali dengan satu syarat, si perempuan nikah lagi dan sudah kumpul. Kalimat kumpul nih lek bu-ibu bapak paham nggih, nggak usah saya perpanjang. Terus nggak usah ngumpul apa Ustaz, kumpul ngopi, nggak usah gitu, dengan udah paham nggih. Ada yang tanya lagi, Ustaz kalau bahan wakaf itu gimana Ustaz? Saya jelaskan, benda yang diwakafkan itu sudah nggak boleh diutak-utik lagi. Misalkan jenengan mewakafkan lahan, lemah dan seterusnya, itu bukan milik siapa, sudah itu miliknya Allah. Nggak boleh diutak-utik lagi. Kalau dikembangkan Ustadz boleh. Terus misalnya nopo lemah niku nopo diopeni terus ditanduri nopo engko masa hasilnya karena wakaf ke masjid untuk masjid ini nggak apa-apa. Kalau dikembangkan, tapi kalau misalkan habis diwakafkan terus diambil lagi, itu jenengan mencuri harta Allah. Ya kelak di akhirat jenengan akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun ngoten. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Ila anqal nggih, niki pembahasan haid entar insyaallah singkat. Ngeten. Sebelum kula lupa. Kemarin kula jelaskan bahwa telurnya hayawan apapun, kemarin saya jelaskan telurnya hayawan apapun itu dihukumi najis kecuali nggih telurnya yang udah jelas. Napa jenenge telur apapun kata ulama, baik dari hayawan yang dimakan dagingnya, yang dimakan dagingnya berarti merpati, atau yang tidak bisa dimakan dagingnya seperti nopo elang. Elang itu kan gak halal karena dia punya cengkraman yang mematikan. Kata ulama tidak halal untuk dimakan. Kata ulama endoke itu suci, endoke suci. Tapi apakah kalau suci itu berarti halal? Lihat dulu. Ini yang perlu saya jelaskan. Telur itu keluar dari apapun, termasuk nopo timsah. Timsah niku buaya. Itu hukumnya suci. Baik keluar dari hayawan yang bisa dimakan, bebek, ayam, atau keluar dari hayawan yang gak bisa dimakan seperti buaya. Terus tadi nopo elang, itu hukumnya suci. Pertanyaan kedua, apakah halal? Nah niku kata ulama, satu, telurnya hayawan yang bisa dimakan itu suci plus boleh dimakan. Jadi telurnya ayam itu suci plus boleh dimakan. Kalau itu keluar
ketika hayawannya hidup. Jadi misalkan ayam masih hidup, keluar telurnya, kayak biasanya ini kok ya halal. Atau hewannya mati tapi disembelih pakai dengan cara syariat. Setelah mati, keluar telurnya, halal. Ayam mati tanpa disembelih, berarti bangkai. Semua hewan yang halal dimakan, kok mati tanpa disembelih, itu statusnya berubah menjadi bangkai, haram dimakan. Ada ayam mati tanpa disembelih, mati karena sakit dan seterusnya, tapi ketika beberapa hari keluar dari perutnya telur, kata ulama, lihat, kalau telurnya tadi udah atos kulitnya, udah nopo, apa atos bahasa Indonesianya? Keras, kulitnya sudah keras, kata ulama halal walaupun tidak disembelih dengan cara syariat. Jadi ada ayam, jangan lihat, kok bangkainya ayam, tidak kedik misalnya, kalau jenengan kok keluar nopo, endoke kok atos, halal. Tapi tidak kok keluar endok tapi saya menduk ngeten nopo, lembut ngoten, kata ulama haram. Karena apa? Karena najisnya hayawannya pindah ke situ berarti. Pun. Tapi kalau jenengan tanya, Ustadz, kalau ada ayam hidup, ya, terus keluar telur, setelah berapa hari dilihat telurnya, kita pecahin, ada merah-merahnya kayak darah, hukumnya gimana Ustadz? Kata ulama, dilihat. Kalau kira-kira darah itu adalah darah menuju bau, artinya tidak akan jadi, seandainya dibiarkan tidak akan jadi anak, artinya rodok bau biasanya, maka ini hukumnya najis, tidak boleh dimakan. Tapi biasanya darah ada, tapi itu seandainya dibiarkan maka tetap akan jadi anak, alias endok itu walaupun ada darah tidak bau, kata ulama itu tetap boleh dimakan. Jadi kalau udah bau, sebab dulu kalau punya pengalaman dulu, tonggo kulo niku ngelumpukin hewan, ngumpulkan telur ayam yang sudah bau. Setelah itu sama dia digodok, dimasak sama dia. Setelah masak kan baunya hilang, walaupun dodol. Kata dia baunya itu sedap. Itu kata ulama haram karena sudah bau. Pun saya ulangi, jadi telur hayawan apapun dimakan atau tidak hukumnya suci. Yang dimakan contohnya telurnya ayam, yang tidak dimakan contohnya telurnya nopo? Buaya, itu suci. Pertanyaan kedua, halal apa tidak? Kata ulama, kalau hayawannya itu seperti ayam, maka kalau keluar waktu dia hidup atau setelah dia mati namun disembelih, maka ya halal. Kecuali tadi keluar ketika dia hidup namun dilihat udah mulai bau, haram nih, nggak boleh dimakan. Berikutnya jenengan melihat ada ayam, kan halal dimakan dagingnya ayam, tapi jenengan lihat udah mati tanpa disembelih, kok ada telurnya dilihat, kalau kulit telurnya udah keras, halal, boleh dimakan, boleh buat jamu, boleh buat jajan dan seterusnya. Tapi kalau keluar telurnya masih nopo lembut gitu, belum keras, maka kata ulama, maka itu haram, tidak sembarang. Terus berikutnya nopo jenenge telurnya tadi hayawannya nopo yang nggak bisa dimakan dagingnya, kayak nopo, kayak buaya tadi atau kayak telurnya elang tadi. Kata ulama Syafi'i, elang itu haram. Jadi telurnya misalkan ada buaya, kau wede jenengan ambil, kata ulama niku tidak halal untuk dimakan karena hukum telurnya ikut pada dagingnya. Dagingnya kan haram, maka telurnya juga haram. Katanya suci Ustadz. Suci tidak berarti boleh dimakan. Jenengan ngertos kucing, ngertos kucing itu suci nopo boten? Suci karena seluruh hayawan itu suci kecuali dua, anjing, babi dan anak-anaknya. Selain itu suci semuanya. Berarti seperti kucing suci nopo boten? Tapi ada nggak yang menghalalkan kucing? Nggak ada. Jadi suci bukan berarti halal, ge. Jadi saya bilang tadi endoke, telurnya buaya suci, halal apa enggak? Tidak, kata ulama. Makanya hindari. Ustadz kalau buat jamu lihat, kalau masih menemukan endok yang lain, misalkan ada orang, Ustadz kalau enggak minum jamu dari telur buaya, maka kalau penyakitnya parah biasanya.
atau bisa menyebabkan kematian, maka jenengan boleh minum itu karena darurat. Tapi kalau nggak darurat, biasa Ustadz untuk kejantanan ya nggak usah. Itu ada itu. Itu sampai dibahas sama ulama. Kejantanan itu termasuk darurat apa enggak Ustadz? Nggak masuk darurat niku. Cari yang lain. Nggak bisa. Ada yang lain. Ustadz kalau udah nggak bisa niki, kalau nggak minum ini, maka saya dengan istri saya misalkan nopo bisa cerai karena ila akhirih, ngoten. Nggak nemu yang lain, ya silahkan Bun. Kalau udah kepepet nggak nemu yang lain, berobat ke dokter udah nggak bisa, maka bisa. Paham nggih? Intine lek endok sing biasa ya udah telur banyak, endok banyak niku. Telurnya bebek, telurnya ayam, telurnya mentok, telurnya burung merpati, telur-telur yang biasa ayam itu, atau burung-burung yang biasa, burung yang nggak punya cakar yang mematikan niku, itu semuanya halal dimakan sudah, suci plus halal. Pun. Di sini babnya kok beda nih, kalau supe. Ini udah lewat berarti babnya. Kemarin berarti saya sudah baca niku tentang nopo. Ada yang kelewat kemarin yang sebenarnya mau saya jelaskan hari ini. Nggih, qala bismillahirrahmanirrahim alladzi yathuru minan najasat thalathatun. Al-khamru idza takhallalat bi nafsiha wa jildul maitati idza dubiga wa ma sara hayawanan. Kata beliau, ada 3 najis. Kemarin kan kita bahas najis. Ada 3 najis itu bisa suci dengan berubah. 1, yang pertama homer. Jadi homer niku kata ulama, kalau belum pernah membuktikan, jadi air dari anggur itu kalau difermentasi, ngerti fermentasi nggih? Fermentasi itu air, misalkan anggur niku diperas airnya, terus dibiarkan beberapa hari, beberapa bulan, itu namanya fermentasi. Kadang dipanaskan ke matahari, setelah itu dipindah lagi, dikeluarkan lagi, itu namanya fermentasi. Akhirnya menjadi memabukkan, itu namanya homer. Kalau dari nopo? Kalau dari anggur. Tapi kalau dari selain anggur, misalkan nopo, apel, diperas airnya, difermentasi sampai memabukkan, itu namanya bukan homer. Tapi hukumnya sama dengan homer, sama-sama haram, sama-sama najis. Nah itu namanya nabidh. Pun ada homer difermentasi, memabukkan. Setelah itu jenengan biarkan, nggak difermentasi, dibuka sama jenengan, misalkan wadai, lama kelamaan jadi cuka. Nah, kata ulama, al-khamru idza takhallalat bi nafsiha, jadi cuka dengan sendirinya, bukan karena dikasih obat. Kata ulama, ini hukumnya menjadi suci lagi. Kalau berubah nopo dengan sendirinya. Jadi ini namanya sesuatu yang menjadi suci gara-gara nopo? Gara-gara berubah dengan sendirinya. Yang pertama adalah homer ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Sekali lagi, kalau nggak punya pengalaman bahwa homer jadi cuka itu nggak tahu. Tapi kalau proses air anggur menjadi fermentasi akhirnya menjadi homer, niku kalau pernah lihat. Pun yang kedua, ada sesuatu yang najis tapi bisa menjadi suci ketika disamak, yaitu kulitnya bangkai. Pertama, jenengan perhatikan, kalau ada hayawan, hayawan halal dimakan seperti sapi, jenengan sembelih, jelas nggak usah ditanya kulitnya. Pun, yang kedua, ada hayawan halal dimakan tapi jadi bangkai. Lah ini yang kita tanyakan. Misalkan jenengan lihat di Sungai Gede beriku, ada sapi nopo di bawah air, ternyata udah busuk misalkan. Tapi jenengan lihat kulitnya kok eman, dagingnya kan udah busuk, nggak bisa dimakan. Jenengan nggak apa-apa itu ambil kulit. Diambil kulitnya, setelah itu disamak atau disamak. Bagaimana caranya? Kata ulama, dihilangkan sisa-sisa dagingnya. Kan biasanya lek wong pinter nopo nguliti niku, kan masih ada sisa dagingnya. Kata ulama, sisa daging, ini saking pinternya ulama gitu, sampai pinter segitunya gitu. Kata ulama, daging itu sisanya itu bisa menyebabkan busuknya kulit. Makanya biasanya sapi itu kalau misalkan mati dan ada di sungai, jadi hanyut di sungai,
itu biasanya yang busuk duluan itu dagingnya, kulitnya masih bertahan. Makanya kata ulama, silakan ambil kulitnya sapi itu. Setelah itu nopo, dagingnya niku dibuang, sisa si darahnya dibuang, dan setelah itu diproses dengan menggunakan bihirrifin, menggunakan benda yang sepet rasane. Kata ulama dicontohkan kayak kulitnya rumman. Rumman niku nopo delimo. Ngerti delimo nggih? Jenengan lek dicicipi delimo niku biasane nopo? Rada sepet ngoten. Itu diproses, digimanain pokoknya sekiranya biar kulit itu tidak nopo? Tidak gampang nopo? Bau atau tidak gampang nopo? Bosok lagi. Namun ulama modern, ulama sekarang, contohnya salah satunya Syekh Shaleh Al-Munjid mengatakan tidak harus sesuatu yang sepet. Boleh menggunakan apapun, yang penting bisa menghilangkan kulitnya, darahnya, dan semua yang nempel di kulit yang kira-kira bisa membuat busuk kulit. Apapun itu kata beliau. Dan beliau mengatakan, atau ulama-ulama mengatakan, orang sekarang ketika ngambil kulitnya hayawan atau bangkai, niku rata-rata sudah memenuhi syarat. Pun, saya ulang, kalau kulitnya hayawan yang jenengan sembelih seperti sapi, udah itu nggak usah jadi tanda tanya, udah dimakan di apapun boleh. Pun, berikutnya ini kulitnya bangkai sapi misalkan, sapi kan bisa dimakan dagingnya, cuma jadi bangkai karena nggak disembelih. Kata ulama, ambil kulitnya dan disamak tadi dengan cara yang tadi. Bahkan saya bilang tadi, ulama modern boleh menggunakan apapun, yang penting bisa mengurangi resiko kulitnya tadi busuk. Pun, yang nomor 3, bagaimana kalau itu bangkainya hayawan yang nggak bisa dimakan? Seperti yang tadi saya bilang, sekarang itu banyak orang menggunakan tas dari kulit ular. Saya ngapunten, saya pernah lihat video, nggak tahu di Thailand apa di mana, itu orang ngumpulkan nopo kulitnya ular anaconda, dikuliti semuanya, akhirnya dibuat sisa kulitnya niku dibuat nopo? Dibuat tas, dibuat baju dan seterusnya. Atau kalau misalnya di daerah dingin kayak di Rusia atau kayak di Azerbaijan dan seterusnya, itu biasanya kan memburu misalkan harimau, dibuang dagingnya karena nggak halal, kulitnya disamak dan seterusnya. Itu gimana? Kata ulama, boleh jenengan misalkan ada kulit buaya, kulit ular, kulit harimau, kulit gajah, dan kulit semua hayawan yang tidak bisa dimakan kecuali anjing dan babi. Jadi seluruh kulit boleh jenengan samak kayak proses tadi, dan jenengan gunakan, kata ulama diperbolehkan. Tapi sebagian besar ulama kata ulama itu memang kalau disamak boleh. Jadi misalkan kulit tadi harimau disamak misalkan, kata ulama itu sebenarnya kalau memang dalam waktu darurat, misalkan kayak orang yang daerah dingin kayak di Rusia, akhirnya buat kulit buat baju, kata ulama sebenarnya boleh. Tapi kalau nggak darurat itu diharamkan. Jadi kalau sekarang ada ibu-ibu kalau buat gaya-gaya ngeten, pakai kulit buaya, pakai kulit ular, itu kata ulama hukumnya haram. Kenapa? Ustaz katanya diperbolehkan pakai samak. Iya diperbolehkan, tapi kata ulama dilarang digunakan. Satu, karena hadis. Kalau diriwayatkan dari salah satu sahabat bahwa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an julutis sibai. Naha an julutis sibai an tuftaras. Rasulullah melarang kulitnya harimau, kulitnya hayawan buas seperti tadi, misalkan beruang dan seterusnya, untuk dijadikan lemek kayak gini. Di hadis yang lain dilarang dibuat pakaian dan juga dilarang untuk dibuat tunggangan. Jadi misalkan sekarang ada itu mobil dikasih kulitnya harimau, dikasih kulitnya gajah dan seterusnya. Kata ulama, kalau enggak dalam kondisi darurat itu hukumnya haram. Jadi hati-hati. Kalau beli beli dari kulit-kulit hayawan yang halal saja. Misalkan ada tas dibuat dari kulit kijang, enggak apa-apa. Silakan. Dibuat dari kulit misalkan
kambing, monggo. Intinya kalau jenengan ditanya kulit apa saja yang boleh disamak, seluruh kulit hayawan itu boleh disamak kecuali anjing dan babi. Yang boleh digunakan hanya kulit hayawan yang bisa dimakan. Yang tidak boleh digunakan adalah kulit hayawan seperti nopo harimau, ular. Walaupun itu disamak, misalkan kata ulama diperbolehkan misalkan menggunakan samak, tapi hukumnya tidak boleh untuk dipakai buat baju, dipakai buat nopo, dibuat tas dan seterusnya. Kata ulama tidak boleh. Dan ulama ternyata ngasih alasan lain. Kata ulama sebab memakai kulit hayawan itu menimbulkan kesombongan tersendiri sehingga dilarang. Dan jenengan itu beneran, siapapun yang pakai tas atau baju yang terbuat dari kulit hayawan, biasanya yang timbul cuma satu, nopo, takabur dan sombong. Makanya nggak usah macam-macam. Saya jelaskan ini sebagai nopo bagian dari ilmu. Saya jelaskan saja. Jadi jenengan kalau ditanya boleh nggak pakai tas yang dari kulit nopo, dari kulit nopo ular, jenengan katakan ulama mengatakan haram hukumnya. Tapi katanya boleh disamak, boleh memang, tapi nggak boleh dipakai. Sakit dipahami nggih? Itu namanya najis tapi dengan disamak jadi suci. Kayak tadi khomer dengan berubah jadi cuka menjadi suci. Berikutnya wa masor hayawanan. Jadi kalau ada bangkai kata ulama, terus bangkai itu kan haram karena nggak disembelih. Tapi seandainya dari bangkai itu keluar dut niku nopo? Ulat kecil niku napa jeneng itu? Set nggih. Niku kata ulama, set itu hukumnya tidak ikut nopo, tidak ikut bangkai itu, hukumnya bisa menjadi suci. Karena telah berubah dari bangkai nopo menjadi nopo? Menjadi set tadi. Jadi misalkan jenengan sekali lagi, tapi itu bukan berarti halal dimakan, nggih. Misalkan di jalan raya ada hewan, misalkan sapi meninggal dibiarkan sampai 1 bulan, bosok dia 1 bulan, dia kan nggak halal karena menjadi bangkai karena nggak disembelih. Akhirnya sama jenengan kok ada nopo nih, kok ada dutnya, kok ada setnya tadi, kata ulama niki hukumnya tidak seperti bangkainya, bisa menjadi suci. Bun, sekali lagi saya jelaskan, ada 3 benda yang awalnya najis bisa menjadi suci. 1, khomer ketika berubah menjadi cuka. Yang kedua, kulit dari bangkai ketika disamak, kecuali kulitnya anjing dan babi. Yang ketiga, ketika ada bangkai mati itu, ketika ada bangkai tapi keluar hayawan yang lainnya dari bangkai itu, maka kata ulama karena itu jenisnya nopo berubah, maka diperbolehkan untuk nopo, diperbolehkan untuk apa namanya, untuk disebut bahwa itu nopo tidak najis lagi seperti tadi nopo set tadi. Terus niki jarang kita dengar, namun saya jelaskan sebagai bentuk nopo pengertian biar jenengan nopo kalau ditanya orang-orang niku bisa menjelaskan dengan baik. Seperti tadi ketika ditanya tentang nopo memakai baju dari kulit dan seterusnya. Allah ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.